Hai semuanya, kali ini aku bakal review film yang lagi trending banget, yaitu Kupu-Kupu Malam. Film ini diperankan oleh Michelle Zudith, yang menjadi Laura. Film ini menceritakan seorang mahasiswa yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, dan terpaksa menjadi seorang pekerja seks komersial atau PSK demi membiayai pengobatan adiknya yang memiliki penyakit kelainan jantung. Di sini Laura mendapatkan tawaran dari Rahel untuk menjadi PSK, di mana awalnya, Laura adalah seorang pelayan di sebuah kafe. Di sini Rahel mendengar sedikit percakapan Laura dengan pihak rumah sakit yang menagih biaya tunggakan pengobatan Dani atau adiknya Laura. Kemudian, Rahel memberi tawaran kepada Laura untuk menjadi PSK, dengan dalih, untuk membantu pengobatan adiknya Laura, serta, Rahel memberikan fasilitas yang memadai untuk Laura. Dan akhirnya Laura pun menerima tawaran tersebut. Di sini nama panggung Laura pun diganti dengan nama Flo. Suatu ketika, Flo mendapatkan klien seorang pengusaha sukses yang bernama Arif Dirgantara. Saat pertemuan Flo dengan Arif Dirgantara, Flo terlihat sangat menawan. Bahkan, sampai membuat Arif Dirgantara terobsesi dengan Flo. Arif Dirgantara terkesan dengan Flo karena Flo berbeda dengan wanita lain, dan Flo memiliki prinsip yang membuat Arif Dirgantara semakin terkesan dengannya. Selain itu, Laura membuat sebuah peraturan saat ia melayani kliennya. Di antaranya Laura tidak mau berciuman dengan kliennya, tidak mau menerima orderan kedua dengan satu orang yang sama, dan ia juga tidak minum alkohol. Om Arif pun kembali menghubungi Rahel dan mengajaknya bertemu. Saat mereka bertemu, Om Arif mengungkapkan bahwa ia ingin kembali dilayani Flo. Namun di sini Mami Rahel menolak dan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin akan terjadi, karena Flo tidak mau menerima klien yang sama. Di sini Om Arif begitu berambisi untuk bisa mendapatkan Flo dan melakukan berbagai cara. Bahkan Om Arif sampai memberikan cek sebesar 200 juta demi bisa bertemu kembali dengan Flo. Sedangkan, di sisi lain, Dr. Adrian, dokter yang merawat adiknya Laura, tengah mengajak Laura bertemu. Dr. Adrian mengatakan bahwa ada kebocoran lagi di jantung Dani, dan Dr. Adrian pun mengatakan bahwa biaya Dani ke depannya akan semakin besar. Laura pun semakin kalut mendengar perkataan Dr. Adrian. Di malam harinya, Mami Rahel menelpon Laura, dan mengatakan kepada Laura bahwa Om Arif ingin bertemu kembali dengannya, namun dengan mantap Laura menolaknya. Akhirnya, Mami Rahel mengatakan kepada Om Arif bahwa Laura tetap tidak ingin bertemu dengannya, dan hal ini membuat Om Arif menjadi kesal, karena selama hidupnya apapun yang ia inginkan pasti bisa ia capai. Suatu ketika, saat Laura tengah di perjalanan ia menabrak mobil Om Arif. Namun di sini, awalnya Om Arif tidak mengetahui bahwa yang menabrak mobilnya adalah Laura. Om Arif pun mengatakan kepada sopirnya untuk membebaskan orang yang menabrak mobilnya, karena dirasa tidak terlalu parah. Namun saat ia melihat dari kaca mobil yang menabrak mobilnya adalah Laura, ia pun segera meminta sopirnya untuk mengejar Laura. Namun sayangnya, Om Arif tidak bisa mengejar Laura karena harus terhenti di lampu merah. Semenjak Laura menjadi PSK, kuliahnya menjadi terganggu, nilainya pun menjadi turun. Bahkan, dosennya pun sampai menegurnya karena nilainya semakin hari semakin menurun. Dosennya pun meminta Laura untuk mengikuti seminar sebagai tambahan nilai untuk Laura. Kemudian saat Laura mengikuti acara seminar tersebut, ia pun kaget saat mengetahui bahwa pembicara pada seminar tersebut adalah Arif Dirgantara atau Om Arif. Di sini Laura kaget dan meninggalkan acara seminar. Namun sebelum pergi Laura sempat saling berpandang-pandangan dengan Om Arif. Di hari berikutnya, Laura dan Melina, sahabatnya, tengah dalam perjalanan menuju rumah sakit. Di sini Melina mengundang Laura untuk datang di acara ulang tahunnya. Namun Laura tidak bisa datang karena ia harus menemani adiknya yang berada di rumah sakit. Namun Melina menggunakan cara lain dengan mengundang Dani di ulang tahunnya, dikarenakan Dani tengah sakit. Melina pun berjanji akan memberikan kue ulang tahunnya kepada Dani dengan dititipkan kepada Laura. Akhirnya Laura pun tidak bisa menolaknya. Keesokan harinya, Laura dan Melina sampai di tempat ulang tahunnya Melina. Laura kaget dikarenakan tempat ulang tahunnya Melina merupakan tempat di mana ia bertemu dengan Om Arif, dan yang membuat kaget pemilik tempat tersebut adalah omnya Melina, di mana omnya Melina ini adalah Arif Dirgantara. Dan ternyata ini adalah rencana Om Arif agar ia bisa bertemu lagi dengan Laura. Melina pun mengenalkan omnya kepada Laura, dan dengan terpaksa Laura pun berjabat tangan dengan Om Arif. Kemudian saat selesai acara, Laura pun duduk menepi. Tiba-tiba Om Arif mendekatinya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa melupakan kejadian pada malam saat bersama Laura. Om Arif pun mengatakan kepada Laura bahwa ia menginginkan Laura untuk kembali melayaninya.
Di sini Laura dengan tegas menolak ajakan Om Arif. Laura pun mengatakan bahwa bermalam dengan orang yang sama untuk kedua kalinya adalah bentuk penyerahan diri dan itu adalah sebuah hinaan. Bahkan, Laura mengatakan kepada Om Arif di mana apa yang didapat Om Arif itu hanyalah sebatas ilusi belaka. Om Arif semakin kesal mendengar ucapan Laura, dan semakin membuat dirinya penasaran dan terobsesi untuk mendapatkan Laura kembali. Tak tanggung-tanggung, Om Arif menemui Mami Rahel dan memberikan tambahan cek sebesar 500 juta. Mami Rahel pun mulai tergiur melihat uang yang begitu banyak, dan mencoba membujuk Laura supaya Laura mau menerima tawaran Om Arif. Namun, lagi-lagi Laura tetap menolaknya. Saat Laura kembali ke rumah sakit, Dani kambuh lagi. Kali ini Dani harus segera dioperasi. Hal ini membuat Laura semakin kacau. Dikarenakan biaya operasi yang sangat mahal, ia pun bingung, antara harus memilih mempertahankan prinsipnya atau harus kembali melayani Om Arif demi mendapatkan uang untuk biaya operasi Dani. Akhirnya, dengan sangat terpaksa Laura menelpon Mami Rahel, dan memutuskan untuk menerima tawaran Om Arif, dan kembali melayani Om Arif. Dan saat itu juga Om Arif mentransfer uang kepada Mami Rahel, dan Mami Rahel memberikan cek kepada Laura. Namun usaha Laura sia-sia, karena saat ia kembali, adiknya telah meninggal dunia. Setelah pemakaman, Mami Rahel menemui Laura dan mengucapkan turut berduka cita. Di sini Laura ingin mengembalikan cek tersebut kepada Mami Rahel, karena Laura merasa sudah cukup melakukan pekerjaan terlarang itu. Namun Mami Rahel menolaknya dan meminta Laura untuk tetap menyimpannya. Kemudian Mami Rachel pun menelpon Om Arif dan mengatakan bahwa Laura ingin mengembalikan cek yang Om Arif berikan. Namun, di sini Om Arif menjawab bahwa ia tidak mau tahu, dan dia menginginkan Laura tetap melayaninya. Bahkan Om Arif mengancam kepada Mami Rahel, bahwa ia bisa saja menghancurkan bisnisnya kapan saja. Di sini Mami Rahel pun merasa ketakutan, dan ia memerintahkan anak buahnya untuk membawa Laura kepadanya. Namun, saat anak buah Mami Rahel sampai di rumah Laura, ternyata Laura sudah kabur. Anak buah Mami Rahel berusaha mencari Laura, dan menemukannya. Di tengah jalan, mobil mereka dihadang polisi yang tengah melakukan razia kendaraan. Laura menggunakan cara ini untuk kabur, hingga akhirnya Laura pun berhasil kabur dari anak buah Mami Rahel. Setelah 6 bulan, diketahui bahwa Laura pergi ke Bali. Ia bertemu Buniluh dan ngekos di kos-kosan Buniluh. Di Bali Laura bekerja di sebuah hotel. Suatu hari, Laura bertemu dengan seorang pemuda di hotel. Pemuda tersebut bernama Raffi. Awal mula mereka bertemu yaitu saat sahabat Raffi menyuruh Laura untuk membawa barang-barang mereka yang berat. Namun saat di tengah jalan barang-barang itu jatuh karena Laura merasa keberatan. Kemudian saat Raffi tengah jalan-jalan di hotel, Raffi melihat Laura tengah berbincang dengan tamu mancanegara. Disinilah Raffi mulai mengagumi Laura. Raffi merasa Laura berbeda. Bahkan Raffi sampai mengikuti Laura ke Warung Made, di mana Warung Made ini adalah restoran tempat Laura bekerja setelah Laura selesai dari hotel. Raffi sengaja mengikuti Laura demi bisa mengenal Laura lebih dalam. Suatu ketika, saat Raffi hendak menemui kliennya, ban mobil yang ia bawa bocor. Namun untungnya, Laura lewat jalan itu dan Raffi meminta Laura untuk mengantarnya. Dari sini mereka mulai semakin dekat. Sampai-sampai Raffi membantu Laura berbelanja kebutuhan untuk diberikan ke panti asuhan. Alasan Laura selalu mendatangi panti asuhan yaitu sebagai obat rindunya dengan Dani. Di sini ia bertemu Ibu Santi seorang donatur panti asuhan. Di sini Bu Santi merasa kagum dengan Laura yang memiliki hati yang baik, dan tak disangka Ibu Santi ini merupakan ibu dari Raffi. Hal ini diketahui saat Raffi menceritakan kepada ibunya, bahwa ia menyukai seorang gadis, dan gadis tersebut ternyata Laura. Raffi mencoba mengenalkan ibunya dengan Laura saat di hotel. Awalnya Raffi sebatas menanyakan kepada ibunya, apakah ibunya merestui atau tidak, karena wanita yang Raffi sukai sebatas pelayan di hotel. Namun, saat ibunya melihat Laura, justru ibunya lebih bahagia. Dikarenakan, awalnya ibunya ingin menjodohkan Raffi dengan Laura, di mana Bu Santi juga merasa kagum dengan Laura. Saat Raffi mengungkapkan perasaannya kepada Laura, Laura selalu menolaknya karena Laura merasa tidak pantas. Laura merasa bahwa masa lalunya yang begitu kelam membuat dirinya tidak pantas untuk Raffi. Namun di sini Raffi selalu berusaha agar Laura bisa menerimanya. Bahkan Raffi merekrut Laura sebagai manajer untuk acara bakti sosial, di mana awalnya Raffi sebatas mengajak Laura berpartisipasi mendatangi rumah sakit yang merawat anak-anak yang memiliki penyakit serius. Dari sinilah Raffi semakin terpesona dengan Laura. Suatu ketika Raffi membujuk Laura supaya Laura mau menerima perasaannya serta Raffi membujuk Laura supaya Laura ikut ke Jakarta untuk kegiatan sosialnya.
Di sini Raffi mengungkapkan ketulusannya, hingga akhirnya Laura pun luluh dan bersedia ikut Raffi ke Jakarta. Saat sampai di Jakarta, Raffi, Bu Santi dan Laura tengah makan bersama. Kemudian datanglah ayah Raffi, dan ternyata ayah Raffi adalah Arif Dirgantara, atau Om Arif. Di sini Laura kaget sampai-sampai gelas yang dipegangnya terjatuh. Kemudian saat mereka tengah makan bersama Om Arif mengangkat telepon dari sahabatnya dan menyindir Laura. Dan Om Arif pun mengatakan akan pergi untuk rapat bersama klien. Kemudian saat Laura ingin pulang, ia diminta oleh Raffi untuk menunggu sebentar. Sedangkan Raffi tengah pergi ke kamar mandi, Laura pun memasukkan surat yang isinya merupakan alasan ia menolak Raffi. Kemudian, Laura diajak Raffi ke sebuah kafe. Di sini Laura diberi kejutan dan diberi hadiah sebuah kalung oleh Raffi. Saat Raffi dan Laura tengah jalan bersama, Indi teman Laura saat menjadi PSK melihat mereka, dan langsung melaporkan Laura kepada Mami Rahel. Di sini Mami Rahel begitu senang karena mengetahui Laura berada di Jakarta lagi. Di sisi lain, Bu Santi tengah merayu ayahnya Raffi agar merestui hubungan Raffi dengan Laura. Namun ayahnya Raffi masih saja meminta Bu Santi agar lebih menelusuri kembali asal-usul Laura, dan mengatakan bahwa ia merasa belum cocok jika Raffi bersama Laura. Pagi harinya, saat Raffi hendak membaca surat yang diberikan Laura, tiba-tiba ibunya datang dan mengatakan bahwa ayahnya sakit. Bu Santi meminta Raffi untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Di sisi lain Indi tengah bertemu dengan Mami Rahel. Indi merasa bahwa Mami Rahel telah memanfaatkannya, dan Indi merasa kecewa dengan Mami Rahel. Di sini diketahui bahwa Ibu Niluh merupakan ibunya Indi. Saat di kantor, Laura menjelaskan kembali kepada Raffi, supaya Raffi membaca surat yang ia berikan kepada Raffi, dikarenakan di surat tersebut adalah alasan mengapa Laura berusaha menjauhi Raffi. Saat Laura sampai di mes, Om Arif mendatangi Laura, dan meminta Laura untuk tidak mendekati Raffi. Pertemuan Laura dengan ayahnya Raffi ini diketahui oleh Gary, dan Gary langsung mengatakan kepada Raffi jika ayahnya menemui Laura. Raffi pun buru-buru ke mes untuk menemui Laura. Saat Raffi sampai di mes, ternyata Laura telah menaiki mobil dan hendak pergi. Di sini Raffi pun segera mengejar Laura, serta Raffi mengatakan kepada Laura bahwa ia sangat mencintai Laura, dan meminta Laura untuk tidak pergi. Di sini Laura pun pasrah dan ikut kembali ke mes dengan Raffi. Saat Raffi sampai di rumah, Raffi sempat kecewa kepada ayahnya, karena Raffi merasa bahwa kepergian Laura disebabkan oleh ayah Raffi. Saat Raffi di kamar, ia akhirnya menyempatkan untuk membaca surat dari Laura. Saat Raffi mengetahui bahwa isi surat tersebut menjelaskan bahwa masa lalu Laura adalah pelacur, Raffi mulai merasa kacau dan sedih. Di sisi lain, Laura mendapat pesan dari seseorang yang tidak dikenal dan meminta Laura untuk pergi dari Jakarta, karena di Jakarta sangat berbahaya untuk dirinya. Di sisi lain, Farid dan Melina tengah membicarakan terkait peraturan di perusahaan. Di sini Melina menjadi anak magang di kantor Raffi, dan Farid menawarkan kepada Melina untuk tinggal di mes karyawan. Saat Farid dan Melina sampai di mes, mereka melihat bahwa Laura hendak diculik, dan Farid pun segera menghentikan penculikan tersebut. Di sini Farid pun segera menghubungi Raffi, dan mengatakan kepada Raffi bahwa Laura hampir saja diculik, dan Raffi segera berlari menuju mes. Di sisi lain saat Laura di kamar bersama Meina, ia menceritakan kepada Melina terkait kepergiannya selama 6 bulan ini. Di sini Melina mengatakan bahwa ia merasa kehilangan Laura. Saat Raffi sampai di mes, kasus tersebut telah ditangani Farid dan Farid telah mendatangkan polisi. Setelah selesai urusan tersebut, Raffi pun pulang. Di perjalanan Raffi meratapi dan merasa sedih karena Raffi telah mengetahui masa lalu Laura sebagai pelacur. Di pagi harinya, Melina menemui Raffi di kantornya. Melina menceritakan hubungan Melina dengan Laura. Di sisi lain Om Arif tengah berbincang dengan sahabatnya dan tengah mengeluhkan terkait hubungan Laura dengan Raffi. Om Arif merasa bahwa Laura berbahaya di lingkungan keluarganya. Pagi harinya, Laura kembali mendapatkan pesan di mana isinya meminta Laura untuk segera pergi dari Jakarta. Jika Laura ingin selamat, di sini Laura semakin kalut dan semakin ketakutan. Di sisi lain Raffi membayar seseorang untuk melacak orang yang hendak menculik Laura. Raffi berusaha untuk mencari tahu penyebab di balik penculikan Laura. Sesampai di rumah, ibunya Raffi meminta Raffi untuk ngobrol dengan ayahnya untuk membahas terkait Laura, karena ibunya menginginkan jalan tengah di antara mereka. Kemudian Om Arif menelpon Laura dengan menggunakan nomornya Ibu Santi. Di sini Om Arif mengajak Laura bertemu karena Om Arif ingin membicarakan hal penting, dan Laura pun menyetujuinya. Laura menemui Om Arif di supermarket. Di sini Om Arif meminta Laura untuk menjauhi Raffi.
dan meminta Laura pergi dari Jakarta secepat mungkin. Di sini Laura pun menjawab bahwa tanpa disuruh, Laura pun akan melakukan hal tersebut demi Raffi. Saat sampai di mes Laura melihat Raffi. Di sini Laura mengetahui bahwa Raffi telah membaca surat dari Laura, dan Laura pun mengatakan bahwa ia akan pergi demi Raffi, dan Laura berharap Raffi akan menemukan pengganti Laura yang lebih baik. Di sini Raffi mulai berusaha melepaskan Laura supaya Raffi bisa segera melupakan Laura, karena Raffi merasa kecewa saat mengetahui masa lalu Laura. Di sini Raffi mengetahui bahwa orang yang hendak menculik Laura adalah suruhan Mami Rahel, di mana Mami Rahel adalah germo terbaik di Jakarta. Di sini Raffi mulai mencari tahu asal-usul Laura, dan mulai menelusuri masa lalu Laura. Bahkan Raffi mencoba mememsan pelacur demi mengetahui dunia malam. Ternyata yang dipesan Raffi adalah Indi. Saat Indi mengetahui bahwa yang memesannya adalah Raffi, Indi pun sudah mengerti bahwa Raffi sebenarnya hanya ingin mencari tahu tentang Laura. Di sini, Indi menceritakan semua tentang Laura, bahkan, Indi menceritakan tentang Arif Dirgantara kepada Raffi. Saat Raffi sampai di rumah, Raffi langsung menemui ayahnya dan memberikan foto Indi yang tengah foto di villa keluarganya. Di sini Raffi mulai menanyakan semua hal terkait ayahnya yang dahulu pernah menjadi klien Laura. Di sini Raffi merasa kecewa dengan ayahnya dan mulai memojokkan ayahnya. Oke semuanya, itulah akhir dari episode 6 series Kupu-Kupu Malam. Kira-kira di episode selanjutnya apakah Raffi bakalan bilang ke ibunya terkait ayahnya yang pernah menjadi kliennya Laura? Dan apakah Raffi bisa melupakan Laura? Tunggu episode selanjutnya ya, dan jangan lupa bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini.